Cerita rakyat Putri Niwari Gading. Cerita rakyat kali ini berkisah tentang Putri Niwari Gading. Alkisah, dahulu di negeri Alas termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya lah memerintah dengan adil dan bijaksana, sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bukan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan anak laki Iyaki yang diberi nama Amat Mude. Belum genap setahun umur Amat Mude ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi maka adik sang raja atau paman, Pakcik, Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja ia malah bertindak kejam kepada Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana permaisuri tidak mengeluh, ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabahlah besarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu tak terasa Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian, butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana lah memerintahkan Amat Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Amat Mude jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Amat Mude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba, muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Rayet, didampingi oleh Raja Buaya, dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Rayet, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amat Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." "Siapakah engkau?" tanya Amat Mude. "Aku Putri Niwari Gading," jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Amat Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Amat Mude melihat kecantikan Putri Niwari Gading. Akhirnya, Amat Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Amat Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Amat Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti lah tidak mau main-main lagi. Kini tidak alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya, Raja Muda sadar akan kesalahannya lah memohon maaf kepada permaisuri dan Amat Mude.
Beberapa hari kemudian Ahmad Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Hikmah, ketika musibah terjadi yang diperlukan kesabaran dan dengan bekerja keras kita akan sampai pada perbaikan nasib. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and share.